Kami dari Yayasan Konsumen Muslim Indonesia melakukan kajian sebenarnya beberapa hari ini, melakukan FGD. Kita membedah secara ilmiah bagaimana dinamika proses Indonesia memperoleh vaksin tentunya. Namun sebelum lebih jauh, kami ingin menyampaikan bahwa akan kami baca sedikit tentang Undang-Undang tahun nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, di mana di dalam penjelasan undang-undang tersebut disampaikan bahwa pada ketentuan umumnya untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan azas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Nah, undang-undang inilah yang menjadi semangat dasar kita di YKMI untuk mengkaji, membedah bagaimana vaksinasi di Indonesia ini yang sampai hari ini berlangsung. Nah, kita juga tahu sekarang ada vaksin tahap ketiga atau booster istilah kita, dan ini sebenarnya terjadi polemik di berbagai media. Mengapa di vaksin ketiga ini pemerintah lebih condong, atau bukan condong ya, lebih hanya memilih vaksin-vaksin dalam kategori non halal. Nah, kita tahu masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia mayoritas Muslim yang tentunya harus harus mendapatkan pertimbangan yang sangat dalam oleh pemerintah ketika memberikan suatu produk atau produk untuk umat di bangsa ini. Ini menjadi concern kita di YKMI karena kita sebagai konsumen kita memiliki hak untuk dijamin kehalalan produknya. Mengapa begitu? Karena kita menggunakan, dan itu kan vaksin dibiayai oleh APBN. APBN dibiayai oleh, dari mana asalnya uang APBN? Tentu dari uang pajak masyarakat. Kita semua membayar pajak ke negara dan sebagainya. Artinya apa? Negara, pemerintah dalam hal ini harus menjamin halalnya vaksin tersebut. Kemudian dari beberapa hari kami lakukan kajian, kami mengundang beberapa ahli baik dalam soal vaksin, kemudian itu dalam hal keagamaan, khususnya bidang fatwa di MUI dan ulama-ulama. Kita ingin mengkaji baik secara ilmiah maupun secara fikih Islamnya bagaimana konsep vaksin sungguhnya yang boleh dikatakan atau boleh digunakan vaksin non halal. Nah, untuk awal-awal kita mengetahui bahwa ada fatwa MUI tahun 2000 nomor 14 tahun 2021 tentang hukum menggunakan vaksin COVID, kemudian khususnya produk AstraZeneca di dalam hal itu. Jelas di dalam hal itu dikatakan haram, dan baru satu vaksin ya yang dinyatakan halal. Namun yang menjadi pertanyaan kita bahwa di poin terakhir rekomendasi dari fatwa MUI adalah pemerintah harus mengupayakan pengadaan vaksin halal. Berarti pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin halal untuk masyarakat Indonesia. Nah, ini menjadi pertanyaan kita di YKMI. Bagaimana hak masyarakat, bagaimana kewajiban negara dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai bangsa. Nah, dari hasil FGD kita, itu kita bisa melihat berbagai dinamika yang ada dari berbagai narasumber. Ada poin yang menurut kami sangat menarik di YKMI ini. Apa poinnya? Bahwa ada vaksin, kepentingan bisnis dalam impor vaksin ini lebih terlihat kental daripada persoalan persoalan halal dan haramnya. Artinya yang kita ketahui hari ini, kepentingan impor vaksin non halal itu lebih tinggi. Terlihat bisnis orientednya dalam hal ini. Maka YKMI tidak menginginkan hal itu. Karena ini kita bicara masa depan umat dan bangsa.
Kita bicara generasi muda hari ini untuk 20 tahun, 30 tahun mendatang. Nah, ini yang harus menjadi ini kita. Memang hari ini ada yang kita dengar bahwa kondisi kita adalah darurat dan sebagainya. Kita juga harus mengkaji apakah masa darurat itu masih berlaku atau tidak. Mengapa? Oke, awal COVID kita membolehkan menggunakan vaksin non halal atau vaksin yang kategorinya bersumber dari hal-hal yang haram. Namun setelah berapa tahun ini, vaksin halal kan sudah ada. Artinya, ketika ketersediaan vaksin halal itu ada di seluruh dunia ini, itu berdasarkan hasil FGD kita juga, bahwa pemerintah atau negara harusnya wajib mengutamakan, mencarikan, menyediakan vaksin halal untuk masyarakat Indonesia. Bukan malah menutupi opsi yang satu ini, hanya sekitar ya 3 merek atau berapa merek lah yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, bisa jadi ada vaksin halal yang lain di luar sana yang harusnya bisa masuk di Indonesia, tetapi terkesan ada apa namanya, ada penghambat lah istilah kita, ada penghambat dari tangan-tangan yang tidak terlihat sehingga hanya merek-merek tertentu yang boleh masuk Indonesia. Satu hal yang kita harus pahami, jangan dijadikan masyarakat Indonesia ini adalah sumber pasar semata. Harus dipikirkan bagaimana hak-hak masyarakat, bagaimana masa depan masyarakat ini, terutama masyarakat Muslim Indonesia. Inilah yang menjadi konsen kita di YKMI, bagaimana umat Islam, masyarakat Indonesia terjamin penggunaan vaksin yang halal. Kita yakin ketika vaksin itu halal baik untuk seluruh agama manapun. Karena apa? Pasti dengan standar yang tinggi, baik itu prosesnya, bahan bakunya, pasti dijaga secara syariat maupun secara ilmiah, secara ilmu medis dan sebagainya. Inilah menjadi kegelisahan YKMI, sehingga YKMI perlu mengambil sikap, melakukan FGD, melakukan gerakan-gerakan yang perlu kita ambil sehingga pemerintah melihat hal ini bukan semata-mata persoalan bisnis semata. Ini kan perlu kita uraikan secara jujur dan terbuka. Kita harus bisa, pemerintah harus bisa memberikan informasi yang utuh tentang keberadaan vaksin halal, karena kita memperoleh informasi ada vaksin halal yang lain yang harusnya bisa dipenuhi, bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri kita. Ini mungkin yang menjadi catatan kita di YKMI, dan kita akan mendorong, apalagi kita sudah mendengar di Komisi 9 yang berkaitan dengan Komisi 9 DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Kesehatan sudah membentuk panja pengawasan tentang vaksin ini. Nah, kita akan dorong bagaimana pemerintah memprioritaskan agar penggunaan vaksin tahap ketiga ini ataupun untuk selanjutnya menggunakan vaksin halal. Ini yang penting kita lakukan, karena prinsip kita selama masih ada vaksin halal di dunia ini, maka kita sebagai umat Islam tidak boleh menggunakan vaksin non halal. Terima kasih, itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Jangan lagi kepentingan bisnis lebih terlihat daripada kepentingan umat untuk bangsa ini. Baik. Terima kasih. Baik, kemudian Mas Fahad tadi juga menyinggung soal kepentingan bisnis. Nah, langkah apa yang akan dilakukan oleh teman-teman YKMI terkait dengan temuan kepentingan bisnis tersebut, Mas Fahad? Ya, di YKMI akan melakukan beberapa langkah-langkah yang sudah kita laksanakan. Selain kita akan melakukan kajian-kajian secara ilmiah, secara hukum juga kita akan lakukan. Kita tidak ingin bahwa vaksin itu hanya dikategorikan beberapa merek saja, sehingga masyarakat Indonesia mendapat informasi yang terbatas. Sedangkan kita memperoleh informasi itu, ada informasi yang lain kita dapat dari hasil FGD kita, pembedahan-pembedahan yang kita lakukan,
ada vaksin lain yang bisa masuk ke Indonesia. Dan dari segi kita diskusi kemarin, sebenarnya kalau dilakukan dukungan penuh dari pemerintah, kita yakin vaksin halal bisa disediakan dan bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia tentunya. Secara hukum kita akan lakukan langkah-langkah konkret baik secara sosial maupun secara politik maupun secara hukum kita akan melakukan langkah untuk apa? Untuk menjamin konsumen muslim yang ada di Indonesia. Soal langkah hukum itu tadi kan juga Mas Fahad menyinggung soal desakan untuk menggunakan vaksin halal dalam vaksinasi booster. Kemudian juga menyinggung soal undang-undang jaminan produk halal. Nah, langkah konstitusional apa Mas yang akan dilakukan oleh teman-teman di KMI ke depan? Ya, pertama tentu kalau langkah konstitusional banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita akan mengkaji lebih jauh, terutama khususnya soal surat edaran dan sebagainya tentang surat edaran yang beredar, mengapa hanya sekian merek dan mengapa terkesan pemerintah itu hanya semacam menghalangi proses vaksin yang lain masuk ke Indonesia, atau pemerintah lebih hanya mengutamakan vaksin non halal. Sedangkan jelas sebenarnya di Fatwa MUI juga jelas disampaikan merekomendasikan agar memprioritaskan ke depan vaksin yang halal untuk disediakan oleh pemerintah. Nah, bentuk langkah hukum tentu bisa kita diskusikan selanjutnya. Bisa berupa gugatan, bisa berupa somasi, dan lain sebagainya. Banyak hal yang kita bisa diskusikan langkah-langkah terkait hal tersebut.